Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan nama saya Gabriela Isyamatos dengan NIM 22010-25250 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu kajian yang penting dalam ilmu morfologi, yaitu proses morfemis. Secara khusus, kita akan mempelajari dua bentuk utama dalam proses pembentukan kata, yaitu yang pertama ada reduplikasi dan yang kedua ada pemajemukan kata. Pemahaman tentang morfemis ini sangat penting karena dengan kita mengenali cara pembentukan kata, kita juga akan lebih memahami struktur bahasa serta menggunakan kata dengan tepat dan dalam konteks lisan maupun tulisan. Nah, mari kita simak penjelasan mengenai reduplikasi dan pemajemukan kata serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar kata seperti anak-anak, berjalan-jalan, atau rumah tangga? Nah, pasti kalian sudah pernah mendengarnya, bukan? Nah, kata-kata tersebut adalah suatu kata yang mempunyai proses dalam pembentukan bahasa yang disebut sebagai proses morfemis. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan bahas dua bentuk proses morfemis yang sangat penting dalam kehidupan kita yang sering kita gunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Oke teman-teman, jadi kita akan kumpas tuntas apa itu reduplikasi dan apa itu pemajemukan. Yang pertama kita akan kupas reduplikasi terlebih dahulu. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih reduplikasi itu? Jadi, reduplikasi adalah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar kata, baik seluruhnya maupun hanya sebagian. Nah, biasanya reduplikasi ini memberikan makna jamak, yaitu lebih dari satu, atau intensitas, yaitu tingkat tinggi, dan makna kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Nah, jenis-jenis reduplikasi ini tuh ada 4. Yang pertama ada jenis reduplikasi utuh atau penuh. Nah, jenis reduplikasi ini adalah jenis reduplikasi yang bentuk katanya itu diulang seluruhnya. Misalnya contoh ada buku-buku. Nah, buku-buku ini berarti melambangkan banyaknya buku. Lalu ada makna kata anak-anak. Nah, ini juga merupakan kata yang menunjukkan intensitas atau sebuah kebanyakan gitu ya, seperti anak-anak, itu menunjukkan bahwa banyak anak. Lalu yang kedua ada reduplikasi sebagian. Nah, biasanya reduplikasi sebagian itu suatu pengulangan kata yang hanya diulang sebagian saja. Biasanya suatu bentuk perubahan bentuk kata. Misalnya yang pertama ada contohnya lelaki. Nah, lelaki ini bentuk dasar katanya itu dari laki, dimana ada tambahan dari di depannya itu le. Jadi lelaki. Nah, yang kedua itu adalah tetangga. Nah, bentuk dasar katanya itu yang awalnya itu tangga, yang ditambahkan di depannya dari te, jadi tetangga. Lalu yang ketiga ada reduplikasi berubah bunyi atau asonasi atau konsonasi, di mana reduplikasi ini merupakan kata yang diulang dengan perubahan bunyi sebagian saja. Misalnya contoh sayur mayur, itu melambangkan adalah sayur. Bentuk kata dasar awalnya itu adalah sayur, cuman hanya ditambahkan mayur, jadi sayur mayur. Lalu yang kedua ada dedaunan, ditambahkan berasal dari kata daun yang menunjukkan dedaunan, berarti banyaknya daun. Lalu yang keempat ada reduplikasi berimbuhan, di mana reduplikasi ini dengan menambahkan awalan, akhiran, atau gabungan. Misalkan contohnya yang pertama ada berjalan-jalan. Lalu yang kedua ada main, mainkan.
Lalu yang ketiga ada menari-nari. Nah, bentuk dasar katanya berimbuhan ini adalah dari ditambahkan berjalan, lalu jalan, lalu selanjutnya mainkan. Belakang katanya kan, mainkan, dan menari, nari, ditambahkan di depannya. Nah, lalu ada makna khusus reduplikasi, di mana seperti contohnya yaitu hati-hati. Ini menunjukkan bahwa sikap waspada. Ini tuh bukan jamak. Nah, lalu selanjutnya ada lari-lari. Aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi, itu penjelasan tentang reduplikasi. Bagaimana? Tidak sulit bukan? Dan seru kan mempelajari reduplikasi? Selanjutnya, saya akan membahas apa itu pemajemukan. Nah, pemajemukan ini adalah kata yang dibentuk dari dua bentuk dasar kata atau lebih yang digabungkan sehingga membentuk makna baru yang berbeda dari makna masing-masing kata penyusunnya. Jadi, perbedaan dari reduplikasi dan pemajemukan ini adalah kalau reduplikasi itu adalah pengulangan. Nah, kalau misalnya pemajemukan ini adalah suatu bentuk kata dasar yang digabungkan oleh kata dasar baru. Ciri-ciri pemajemukan ini yang pertama itu adalah gabungan kata dasar, bukan imbuhan. Ingat ya, gabungan kata dasar, bukan imbuhan. Makna baru, tidak bisa diartikan secara harfiah. Nah, biasanya pemajemukan ini ditulis secara terpisah, tapi maknanya mempunyai satu kesatuan dan tidak bisa disisipkan kata lain di tengah. Nah, contohnya itu seperti yang pertama, rumah sakit. Itu menunjukkan bahwa tempat merawat orang sakit. Nah, yang kedua ada orang tua, seperti ayah dan ibu. Lalu yang ketiga ada mata pelajaran, yaitu adalah bidang pelajaran di sekolah. Lalu yang ketiga yang keempat ada meja hijau, yaitu memaknai sebagai pengadilan. Lalu yang terakhir ada alat tulis, yaitu perlengkapan menulis. Jadi kita harus perlu ingat ya, jadi kata majemuk itu bersifat idiomatik. Kadang maknanya tuh sulit ditebak dari unsur katanya. Beberapa kata majemuk lama sekarang mulai ditulis serangkai karena sudah dianggap sebagai satu kesatuan, misalnya itu antar negara dan juga manasuka. Nah, setelah kita membandingkan apa itu reduplikasi dan apa itu pemajemukan, mari kita ingat perbedaan dari reduplikasi dan pemajemukan. Nah, ingat ya, jadi kalau reduplikasi itu adalah mengulang bentuk kata, sedangkan jikalau pemajemukan kata itu adalah menggabungkan dua kata. Ingat ya, kalau misalnya reduplikasi itu mengulang bentuk kata, nah kalau misalnya pemajemukan itu menggabungkan dua kata. Lalu kalau reduplikasi itu memberikan makna jamak atau intensitas, nah kalau misalnya pemajemukan ini memberikan makna kata baru, gitu ya. Misalnya tadi reduplikasi adalah kata-kata yang diulang seperti anak-anak, lari-lari, hati-hati. Nah, kalau misalnya pemajemukan itu rumah sakit, orang tua, tangan kanan. Nah, jadi ingatnya, cara kita mengingat reduplikasi dan pemajemukan itu, kalau reduplikasi itu biasanya kata yang diulang ya, ingat kata yang diulang. Tapi kalau misalnya pemajemukan itu adalah bentuk gabungan dua kata dasar. Bagaimana? Tidak terasa ya, kita sudah belajar tentang reduplikasi dan pemajemukan. Tidak susah bukan? Nah, jadi saya ada latihan soal. Contohnya itu seperti sayur mayur. Menurut kalian itu termasuk reduplikasi atau pemajemukan? Ya, benar. Itu merupakan pemajemukan. Mengapa?
karena itu dua kata baru. Oke, baik. Jadi, selesai sudah pembahasan kita mengenai reduplikasi dan pemajemukan kata. Sebelum kita tutup video pembelajaran pada kali ini, saya mempunyai latihan soal untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian dalam reduplikasi dan pemajemukan. Yang pertama ada ibu kota. Menurut kalian itu termasuk reduplikasi atau pemajemukan? Bisa tulis di komen bawah ini ya. Dan yang kedua ada sayur mayur. Menurut kalian itu termasuk reduplikasi atau pemajemukan? Tulis komen di bawah ini ya. Oke, selesai sudah penjelasan dari saya. Semoga penjelasan kita tentang reduplikasi dan pemajemukan kata dalam bahasa Indonesia itu kita akan memahami sebuah proses morfemis dan kita juga bisa lebih peka terhadap struktur bahasa serta kita juga lebih tepat dalam menulis dan berbicara. Terima kasih telah menyimak dan jangan lupa berlatih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.